Selamat siang Pak Wahid. Selamat siang Pak Teten. Iya ya, sesuai janji kita kemarin, kita akan bicara dan berdiskusi tentang terkait coaching alur tirta ya Pak ya. Dimana coaching alur tirta ini ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, Ya, oke. Kira-kira nih Pak, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin dikembangkan kira-kira? yang ingin saya kembangkan yaitu presence ya, jadi kehadiran coach dalam mendampingi coachingnya. Pendampingan coach apa ya? Ya, kemudian Oke. mendengar secara utuh ya terhadap apa yang disampaikan oleh coach Iya, tentang persoalan-persoalan yang sedang dialami ya. iya, iya, Pak, betul ya. Kemudian nanti untuk berikutnya bagaimana ke depan coach nanti menjalani atau menyelesaikan persoalan-persoalannya. Iya. Jadi antaranya itu ya, pengembangan coach dan mendengarkan. Nah, setelah coaching ini, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Ya, setelah bisa melakukan coaching ya, teknik coaching, saya harapkan nanti bisa mengembangkan diri saya dan lingkungan untuk bisa menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Ya, ya, siap Pak. Mungkin coachingnya Bu Santinya apa udah ada belum ya Pak? Bu Santi sudah. Oh iya, ya ada ya. Ya, Ya sudah ada. Sudah bisa dimulai, Pak? Iya, silahkan. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Pak Wahid. Apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik. Pak Wahid, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, baik sekali, baik. Alhamdulillah. Bu Santi, ini hari pertama kita ketemu ya Bu Santi ya. Ya, Eh, dengar-dengar ada beberapa yang perlu disampaikan Bu Santi. ya Pak Wahid betul sekali. Ada beberapa hal yang saya mau diskusikan dengan Pak Wahid. Ini tentang media pembelajaran Pak Wahid. Akhir-akhir ini di bulan ini saya merasa pembelajaran di kelas saya tidak maksimal dan anak-anak tidak antusias penyerapan materinya. Ini mungkin karena saya rasa karena media pembelajaran saya yang tidak begitu kreatif gitu Pak. Jadi pembelajaran tidak maksimal Bu ya. Iya betul sekali Pak. Anak-anak jadi tidak kurang antusias dan penyampaian materinya pun tidak maksimal ya betul. Bu Santi, kalau boleh tahu tujuannya pertama kali kita ketemu ini apa ini berarti? Tujuannya saya ingin memperbaiki cara belajar saya supaya materi pembelajaran bisa tersampaikan dengan maksimal ke peserta didik, dan saya juga mungkin bisa tahu beberapa strategi untuk pembelajaran yang lebih optimal dan tentunya menarik. Kita akan ketemu lagi kira-kira kapan untuk bisa melihat dan mengamati dan mendampingi Bu Santi ya dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran ya. Ya,
Secepatnya Pak, di hari Senin mungkin. Ya, saya ada waktu. Senin depan ya. Senin depan, ya. Oke, Bu Santi, terima kasih. Senin depan kita ketemu Bu Santi ya. Ya, terima Untuk kasih Pak Wahid. membahas bagaimana cara pembelajaran tersampaikan secara maksimal ya, Bu Santi. Ya, betul sekali Pak. Ya. Jadi saya ingin tegaskan kembali Bu Santi, kompetensi mana yang ingin disupervisi kira-kira Bu Santi? Mungkin dalam hal penyampaian materi di alat peraga Pak, itu. Penyampaian materi Di alat peraga. di alat peraga ya. Ya, media pembelajaran. Alat peraga atau media Pembelajaran. pembelajaran. Oke. Terima kasih Bu Santi. Kita ketemu hari Senin ya. Ya, sama-sama Pak Wahid. Saya tunggu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai ketemu. Oke, hari Senin sedang berjalan. Saya lagi di perjalanan Bu Santi menuju ke sekolah Bu Santi ya. Oke, Bu Santi. Ini sudah di depan kelas Bu Santi nih. Kira-kira apa yang ingin disampaikan sama anak-anak nih? Dalam pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang tata surya di kelas 6. Kebetulan kali ini saya membawa media pembelajaran berupa gambar dan alat visual ya, audio visual secara langsung. Jadi mudah-mudahan bisa membantu penyampaian materi saya sehingga sampai ke anak secara maksimal Pak Wahid ya. Oke, siap. Bagus. Baik Bu Santi, setelah saya mengamati sekian lama belajar di kelas Bu Santi ya. Ya, Bagaimana ya Pak. perasaan Bu Santi bagaimana? Alhamdulillah ya, sekarang agak lebih plong. Terus Pak Wahid juga tadi sudah banyak berkomentar, kita diskusi kecil. Lumayan tadi anak-anak sedikit antusias dan hasilnya juga berdasarkan tadi yang di akhir pembelajaran saya mengajukan beberapa pertanyaan, ternyata materi saya masuk ke anak. Ada peningkatannya Pak Wahid ya. Oke ya. Agak ada peningkatan ya. Ada peningkatan ya. Di sisi mana meningkatnya Bu? Mungkin secara tadi kalau lihat di pembelajaran adanya beberapa alat peraga. Awalnya saya kan cuman minggu-minggu kemarin itu hanya menampilkan gambar dan bercerita. Tapi tadi setelah ada pertemuan kita di kelas, saya berusaha untuk menampilkan ada audio visualnya juga, audio visual secara langsung dalam bentuk benda real tiruan, beberapa planet-planet, terus pemutaran video tadi ya, Bapak ya, pemutaran video juga. Pas lihat anak sangat antusias dan mereka sedikit bagaimana ya, ada timbal baliknya ke saya. Jadi tidak hanya melongo mendengarkan. Kalau tadi ada sedikit saya merasa perubahannya gitu. Jadi anak-anak semakin antusias, materi semakin terserap, semakin baik. Dikarenakan alat peraga yang bervariasi, Bu Santi. Iya, betul sekali. Betul sekali, Pak. Gitu kan? Iya. Nah, ini kayaknya sudah masuk pada kesepakatan awal minggu kemarin ya, waktu kita mau observasi ini bahwa pembelajaran ini belum tersampaikan secara maksimal. Tapi sekarang sudah ada pencapaian yang maksimal. Bu Santi, kalau boleh saya tanya, boleh saya tahu, skornya ini kalau dari 1 sampai 10, ini berapa ini Bu Santi? Di awal sebelum ada komunikasi dengan Pak Wahid, saya menetapkan diri saya di angka 5 ya, karena merasa tidak tersampaikan materi. Tapi setelah pembelajaran tadi, saya berada di titik 7. Tapi untuk kedepannya, saya mau berada di titik atau di nilai 9, Pak Wahid. Ya. Oh, ya.
Ini butuh upaya yang luar biasa kayaknya. Dari 5 ke 7, 7 ke 9. 9. Ya. Apa yang mau dikembangkan dari apa namanya kegiatan itu, Bu? Mungkin saya akan lebih mengembangkan di bidang media pembelajarannya. Kalau tadi videonya dalam bentuk video yang sederhana, mungkin kedepannya saya akan menyajikan materi pembelajaran itu berupa video ditayangkannya melalui Infocus. Jadi anak-anak semakin tahu, semakin lebih mendalam tentang materi. Kalau tadi hanya sekilas tentang video saja, tapi kalau kedepannya untuk mencapai 9, saya akan berusaha meningkatkan media pembelajaran saya dengan cara mempergunakan peralatan yang ada di sekolah saya, dimaksimalkan gitu Pak Wahid. Jadi untuk dari 7 ke 9 memaksimalkan video menggunakan Infocus supaya lebih besar begitu ya. Ya, supaya terlihat jelas. Ya. Apalagi selain itu, Bu? Mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai penunjang saya, pendukung saya. Terus selanjutnya tentu saja murid-murid saya akan libatkan untuk pengembangan materi. Terus selanjutnya rekan sejawat seperti Pak Wahid juga nanti saya akan share ini bagaimana ya kalau begini begitu. Terus selanjutnya saya akan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti Infocus, internet juga. Nanti saya akan share wifi itu supaya anak-anak bisa membuka sendiri di HP-nya masing-masing sehingga selain saya menyediakannya di Infocus, anak-anak juga bisa lihat di HP-nya, gitu, Pak Wahid. Jadi nanti selain menyiapkan video yang tayangannya besar, tapi video yang bisa diakses oleh anak-anak di HP begitu ya, Bu Santi? Ya, betul sekali. Luar biasa Bu Santi ini, guru yang semangat kayaknya. Saya berusaha supaya ingin memaksimalkan dan meningkatkan cara pembelajaran saya. Baik, ini untuk 7 ke 9 itu sudah ada gambaran dari Bu Santi. Tentu ini progres yang bagus Bu Santi ya. Kita melibatkan kepala sekolah, melibatkan murid, melibatkan teman sejawat, melibatkan rekan CGP. Ya, betul. Luar biasa. Kapan ini kira-kira bisa dieksekusi sama Bu Santi ini? Secepatnya, mungkin setelah hari ini saya akan persiapkan 2 hari ke depan supaya pelaksanaannya lebih cepat dan nanti hasilnya juga bisa saya rasakan sendiri. Jadi nanti setelah kita ketemu minggu depan, nanti ada keterlibatan dari keterlibatan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan ini nanti bisa diakses melalui HP. Ya, betul. Saya akan kasih share ke anak-anak. Itu nanti minggu depan kita ketemu ya. Ya, betul Hari apa sekali. Bu? Kira-kira kita bisa ketemu lagi? Mungkin setelah pembelajaran 2 hari itu, kita bisa ketemu lagi dan kita bisa mendiskusikan tentang permasalahan saya ini. Ya, harinya hari setelah hari Senin itu berarti hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu gitu Bu. Ya, betul sekali. Ya hari apanya kita supaya klik gitu. Mungkin nanti 2 hari, hari Senin sekarang berarti Rabu atau Kamis Pak. Ya, Hari Rabu atau Kamis. Kalau Rabu kayaknya ya cocok. Rabu, boleh. Setelah pembelajaran nanti dilaksanakan. Siap. Hari Rabu nanti kita ketemu ya untuk kegiatan pasca observasi. Kira-kira nanti jamnya jam berapa Bu? Jam makan siang gitu nanti di rumah makan apa begitu atau nanti Boleh di kantin dekat sekolah sini saja Pak, biar nanti kan aksesnya tidak terlalu jauh. Ya. Di kantin dekat sekolah aja ya. Jam makan siang lah kalau gitu ya. Oke, setelah selesai pembelajaran. Oke, setelah selesai pembelajaran nanti kita di kantin ketemu di sana. Oke, siap. Oke. Kantinnya ini kok seger sekali Bu ini Bu kantinnya ya. Ini kayaknya ini makan siangnya bakal lezat ini kayak. Anak-anak gimana kabarnya Bu?
Alhamdulillah, baik-baik anak-anak. Hari ini kebetulan hadir semua anak-anak. Sehat-sehat ya tadi. Setelah melakukan observasi kemarin, kemudian ya kita cek-cek lagi lah. Udah ketemu dengan kepala sekolah, udah ketemu dengan anak-anak, udah ketemu dengan rekan sejawat. Bagaimana Bu perasaan Ibu hari ini? Saya hari ini yang pertama cukup melelahkan karena tadi sudah melakukan percobaan-percobaan yang saya sudah janjikan ke Pak Wahid dan ke anak-anak, menyelesaikan semua proyek-proyek saya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya merasa senang walaupun saya sedikit agak berkeringat, tapi senang dengan hasil yang begitu memuaskan menurut saya. Bagus ya. Keren Bu Santi, keren. Ini energi positifnya itu menyebar ke anak-anak ini. Alhamdulillah Pak, kitanya juga harus positif dan semangat. Ya, gimana respon anak-anak terkait dengan itu yang bisa diakses oleh HP anak-anak itu? Yang pembelajaran tentang tata surya itu, Bu. Ya, Respon anak-anak bagaimana? respon anak-anak sangat antusias Pak, apalagi penggunaan IT ada ditampilkan InFocus, jadi anak-anak lebih jelas melihatnya, serta anak-anak sedikit takjub. Nah, jadi saya juga ikut ke terbawa Pak. Jadi saking besarnya itu melihat matahari, oh ternyata sebesar itu ya. Tapi kalau yang sebetulnya hanya dilihat di InFocus kan besar, tapi yang sebetulnya mungkin lebih besar itu tambah takjub lagi. Tadi pas pembelajaran banyak sekali yang dialami murid secara visual, melihat, mendengar, terus banyak yang terheran, oh begini ya, oh begini. Kalau di buku kan hanya lihat gambarnya saja, tapi kalau ditampilkan di layar InFocus bergerak, mataharinya bisa dilihat, pergerakannya, bergesernya antara planet dengan planet itu bisa dilihat dan sedikit takjub dan tak terasa waktunya Pak. Wah, itu sudah kata anak-anak, Bu kok cepat ya berlalunya ya, karena mungkin merasa senang, enjoy, dan saya juga oh iya ya, memperingan pekerjaan saya, tidak harus menyiapkan beberapa buku, tapi dengan menayangkan di InFocus itu, Bu, coba sekarang planet Merkuriusnya, saya tinggal klik cari Merkurius, kan langsung muncul kan, ini planet Merkurius. Saya hanya tinggal menerangkan dan anak-anak juga, oh iya ya, ternyata dari 9 planet itu bisa disampaikan Pak. Walaupun ya menurut saya harus diulang-ulang karena penerapan anak-anak kan berbeda-beda. Tapi setidaknya anak-anak lebih antusias. Oh begitu loh, oh bumi itu begitu ya. Oh yang ada cincinnya itu begitu ya. Oh jadi banyak sekali. Wah anak-anak sangat senang dan antusias dengan pembelajaran selanjutnya Bu. Nanti kalau kita belajar lagi tata surya, nanti kita lihatnya lagi di InFocus ya Bu. Nanti saya mau melihat ini. Oh berarti saya berhasil, alhamdulillah. Jadi anak-anak menunggu besok lagi untuk belajar, tidak jenuh gitu. Alhamdulillah Pak. Kalau menurut saya sangat bersyukur karena dengan berubahnya media pembelajaran ke lebih lebih fokus lagi, lebih pas dengan medianya. Anak-anak jadi materinya tersampaikan gitu Pak. Itu tanggapan murid antusias itu yang poin positifnya gitu ya. Iya betul. Kalau guru-guru gimana Bu itu melihat merespon guru-guru melihat Ibu mengajar di kelas itu? Kalau respon guru-guru awalnya, Bu Santi ribet nggak gitu ya, terus gimana ini kan harus masang InFocus, menyediakan dulu. Awalnya memang iya sedikit ribet, tapi setelah berlangsunglah kegiatan itu, saya hanya mengklik di laptop, mencari apa yang saya mau, langsung gambarnya ada. Itu lagi ada animasinya, jadi kan sangat membantu begitu. Akhirnya guru-guru juga, oh iya ya, ternyata Bu Santi oke juga ya pakai ini ya. Nah permasalahannya harus dijadwal InFocusnya dari kelas saya ke kelas selanjutnya. Nah itu mungkin timbul itu harus dijadwal gitu karena antusiasnya mau seperti saya. Oke, kepala sekolah gimana Bu responnya Bu?
Kalau kepala sekolah sangat responnya sangat baik ya, bagus katanya. Jadi Bu Santi bisa mengembangkan potensi yang ada di saya sehingga memperbaiki dalam pembelajaran penyampaian materi ke anak. Itu sangat antusias, sangat sangat merespon dan ya memberi apresiasi ke saya ya. Luar biasa Bu Santi. Ya. Ada yang perlu dikembangkan lagi nggak dari sisi Bu Santi dalam pengembangan media pembelajaran Bu Santi? Kenapa Pak? Bisa diulang lagi tadi? Ada yang perlu dikembangkan lagi nggak? Ada Pak, tentu yang perlu saya kembangkan. Saya tidak puas dengan hasil yang sekarang ya. Saya harus dikembangkan lagi itu metodenya. Mungkin saya harus memilih dan memilah video mana yang membuat anak menjadi tahu lebih cepat. Kan kalau di YouTube juga kan kita harus memilih, ada beberapa slide itu kan video-videonya, berarti saya harus banyak referensinya. Cari yang lebih bermakna dan lebih mengena pada materi. Itu. Siap, keren. Ini mungkin akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang Bu ya. Jadi kayaknya untuk sesi ini cukup memuaskan. Terima kasih Pak. Membawa Terima perkembangan kasih yang juga. baik dari yang semula pembelajaran tidak maksimal, yang semula 5, kemudian bergeser ke 7, kemudian bergeser ke 9 ya. Ini pencapaian yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu dan anak-anak semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya Bu ya. Terima kasih Pak Sama-sama, atas Bu. bimbingannya.